Saya punya satu kasus temen, ibunya meninggal baru-baru ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dan ternyata ibunya terpaksa harus dikubur dengan prosedur COVID. Kenapa? Karena ketika ibunya ke rumah sakit, ibunya dipaksa untuk tes virus corona, mengidap ada virus corona atau tidak. Siapa ibunya? Halo orang-orang, kita ketemu lagi. Sekarang kita bahas tema yang lain. Kita udah lama nggak ketemu barangkali. Sekarang sudah ada di zaman corona era. Ini banyak situasi yang berubah, banyak hal yang berubah dalam situasi ini. Sejauh mana kita bisa bertahan, sejauh mana kita bisa saling membantu. Kita juga ngelihat kelakuan pemerintah yang pagi, siang, sore, malam berubah kebijakan-kebijakannya. Tapi sebetulnya kalau mau dilihat dalam situasi yang lebih real lagi, yang ini saya akan diskusikan, yaitu kesempatan dalam kesempitan. Ada hal-hal apa yang terjadi dalam kesempitan? Kesempitan ini maksudnya saya mau bilang situasi wabah ini. Nah, kita lihat ada beberapa isu yang muncul. Misalnya nih ya, gara-gara corona ini kan, gara-gara wabah corona menyebarnya penyakit COVID-19 ini, ada banyak istilahnya orang dilarang berkumpul, dilarang bergerak, dan lain-lain. Akibatnya ada semacam perubahan besar di dalam kehidupan ekonomi kita, baik ekonomi rakyat maupun ekonomi yang lebih makro lagi, yang lebih besar lagi. Dan ini membuat hidup banyak orang menjadi sulit. Pendapatan harian, bulanan, baik dari yang pekerjaan-pekerjaan formal maupun pekerjaan yang informal, ini semua kena dampaknya. Bahkan pemerintah sendiri sudah bilang bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini kemungkinan hanya 0, dan itu berbeda dari tahun lalu yang biasanya di atas 3%, 4%, atau 5%. Tetapi siapa tahu dalam situasi ini justru ada orang yang bisa mengambil kesempatan. Tapi kita mesti uji apakah kesempatan-kesempatan itu, kalau bahasa gampangnya, kalau bahasa muinya, halal. Satu, saya punya daftarnya. Soal perkreditan motor, mobil, atau misalnya perkreditan untuk usaha-usaha di sektor yang sangat real di masyarakat bawah, menengah ke bawah. Itu pemerintah di hari-hari awal bilang ada relaksasi, bisa ada penundaan. Itu kita dengar langsung dari mulutnya seorang presiden, Mr. Joko Widodo, ya kan? Dia bilang ada relaksasi, boleh ada penundaan. Tetapi kebijakannya seperti apa? Di hari-hari awal langsung ditunjuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sebuah badan yang bahasa gampangnya nih, yang memang ditunjuk untuk penyelesaian sengketa finansial, ya kan, di sektor keuangan. Masyarakat boleh mengadu ke nomor WhatsApp. Ini dia menariknya. Urusan hajat hidup ngadunya ke nomor WhatsApp. Padahal di kasusnya Raffio nomor WhatsApp bisa dibajak, tapi nggak apa-apa. Tapi apakah benar sebuah nomor WhatsApp bisa menerima jutaan orang yang mengalami problem dengan perkreditan, ya kan? Ini dari sisi cara. Nah, dari sisi masalahnya sendiri, masih banyak orang-orang yang didatangi oleh debt collector, ditagih. Dan ketika ditanya, ketika dikasih tahu bahwa kan ada relaksasi, mereka dikasih form yang butuh proses panjang. Tapi mereka tetap disuruh bayar tagihan-tagihan di bulan yang berjalan. Ingat nih ya, kita sudah masuk bulan ketiga nih, COVID. Jadi 2 bulan yang lalu, kalau yang hari ini masih kena tagih, 2 bulan yang lalu tetap orang disuruh bayar. Padahal dampak ekonominya sudah berjalan dari bulan 1 dan bulan kedua. Solusinya bagaimana? Diserahkan kepada bank masing-masing. Banknya tapi bilang, emang kita mau makan tuh? Emangnya tuh statementnya presiden menjadi aturan hukum? Benar juga tuh Bang, karena pernyataan presiden itu bukan terkualifikasi sebagai rujukan hukum. Dia harus berupa bentuk aturan hukum. Hal yang lain, ketika negara tingkat kemampuannya menangani corona, salah satunya soal kapasitas memberikan fasilitas untuk uji virus masih rendah. Kesempatan ini diambil oleh sektor swasta, rumah sakit, dan mereka
memanfaatkan situasi ini dengan mengatakan bahwa kalau ke rumah sakit, di beberapa rumah sakit menerapkan standar prosedur tes corona dan bayar, bukan gratis, dan nggak bisa ditukar pakai pisang atau ditukar pakai kelapa, nggak bisa, Anda harus bayar. Nah, di satu sisi mungkin kedengarannya masuk akal, ya memang Anda harus diuji gitu. Tetapi di sisi yang lain, harusnya jika ini bagian dari upaya untuk memerangi corona itu sendiri, ditambah lagi pemerintahnya gembar-gembor, pemerintah harus bertanggung jawab, dan itu memang ada rujukan aturan perundang-undangannya, undang-undang kesehatan, undang-undang karantina kesehatan, yang menyatakan bahwa pemerintah harus tampil di muka untuk menangani itu. Harusnya pemerintah dong yang membuat sistem dengan rumah sakit swasta yang juga menyediakan, mengontrol prosedur-prosedur tersebut. Dan ini jadi aneh. Saya punya satu kasus, temen ibunya meninggal baru-baru ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, dan ternyata ibunya terpaksa harus dikubur dengan prosedur COVID. Kenapa? Karena ketika ibunya ke rumah sakit, ibunya dipaksa untuk tes virus corona, mengidap ada virus corona atau tidak. Siapa ibunya? Ibunya adalah orang yang sudah punya penyakit dalam, saya nggak perlu sebutkan penyakitnya, kira-kira antara diabetes atau darah tinggi, dan rutin ngontrol ke rumah sakit tiap minggu sejak sejauh sebelum virus corona ini datang. Artinya profilnya si ibu sudah diketahui oleh dokter dan rumah sakit tersebut, kira-kira begitu. Nah, tiba-tiba meninggal, dipaksa untuk tes, dan kemudian meninggal, dan dipaksa dengan prosedur COVID. Hasil tesnya baru muncul berapa minggu kemudian yang menyatakan negatif. Sebelum ini muncul hasil negatifnya, si ibu ini sudah dilarang oleh RT atau RW di mana ibu itu tinggal untuk kira-kira nggak boleh rame-rame atau nggak boleh terlalu rame, dan dikuburnya harus dengan prosedur COVID. Otomatis si keluarga terganggu dan dirugikan. Dan sedikit banyaknya ada stigma di situ. Situasi-situasi ini kan harusnya juga ditangani, ditanggulangi. Ada proses edukasi, ada penertiban. Karena dengan memaksakan hasil yang lama keluar itu berjarak, tidak bisa adu balap dengan proses yang ingin menguburkan secara cepat. Terutama di masyarakat Muslim kan orang dikuburnya cepat. Kalau itu dia tidak bisa mengimbangi, itu justru nanti akan muncul fitnah, itu merugikan. Nah, jadi prosedur yang diterapkan oleh rumah sakit swasta ini menurut saya juga harus dilihat, dipantau, dikontrol, harus masuk akal, kira-kira begitu. Nah, ini semua terjadi karena pemerintahnya nggak komprehensif, nggak progresif, nggak semakin maju, segitu-segitu aja, ya kan? Sampai Ibu Risma aja, wali kota Surabaya, marah-marah dengan fasilitas yang minim, berupa mobilnya dipakai tempat lain, marah lah dia, kira-kira begitu. Apalagi sih kesempatan dalam kesempitan ini yang perlu kita pertanyakan di sektor ketenaga kerjaan. Orang lagi dalam situasi dilema, bisa dapat pekerjaan atau tidak, bisa mempertahankan pekerjaannya atau tidak. Digaung-gaungkanlah bahwa banyak orang dipecat, di ini dan lain-lain. Memang faktanya juga seperti itu. Ada sejumlah perusahaan yang berhasil mempertahankan tenaga kerjanya, tapi dengan syarat Anda harus tetap kerja. PT Freeport Indonesia, tiap hari angka jumlah pengidap virus coronanya yang mengidap COVID-19-nya meningkat terus. Apakah diberhentikan perusahaan tersebut? Tidak. Saya dapat satu info tentang orang yang biasa dipanggil Ucen di Halmahera. Ucen mau di PHK, lalu dia protes. Diprotes, tidak dapat respon yang baik dari satu perusahaan asing dari Tiongkok. Di perusahaan itu ada tenaga kerja asing, ada tenaga kerja Indonesia. Dia mau di PHK, dia protes. Dia tulis di Facebook protesnya, dia dilaporkan ITE. Dikit-dikit ITE sekarang. Ya kan, lama-lama ITE jauh lebih banyak dibandingkan oksigen. Hati-hati, bahaya. Nah, balik ke topik soal kesempatan dalam kesempitan. Pas hari buruh 1 Mei kemarin, Ucen demo, dia jelaskan mau Idul Fitri orang disuruh kerja, tetap dipaksa masuk ketika corona, tidak ada kebijakan social distancing, ada diskriminasi tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini semua perusahaan-perusahaan ini confidence, besar kepala, karena nganggap ya lu gua kasih duit, kalau enggak lu kehilangan pekerjaan, gabung lu sama jutaan orang yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Nah, jadi ini banyak ya
kesempatan-kesempatan tanda kutip. Ada lagi nanti nih yang bakal banyak masalah, namanya bansos, bantuan sosial. Ngobrol saya dengan sejumlah teman, melihat sejumlah informasi terkait data. Pemerintah bilang, oke, kita alokasikan uang. 2 bulan lalu kita dengar angka 400 triliun, Jokowi bilang. Kalau kita cek, sebenarnya 400 triliun itu memang alokasi pinjaman dari institusi-institusi internasional terhadap pinjaman ya, bukan hibah, pinjaman. Artinya harus dibayar, ada bunganya. Itu memang alokasi yang memang mau diberikan sebelum ada wabah. Jadi mereka itu di luar negeri sudah tahu bahwa Indonesia ini akan masuk ke krisis. Ditambah wabah, ini bukan krisis lagi, resesi. Eskalasinya lebih buruk. Tapi apa? Duit itu yang tetap akan digunakan. APBN kita kemana? Ya, kata menurut Faisal Basri, dikutip sana, kutip sini dari berita yang saya baca, itu jumlahnya mungkin sampai 800-900 triliun. 800-900 triliun. Ya kan? Tapi kita ingat Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah jadi undang-undang, di situ disebutkan bahwa penggunaan uang penanganan wabah tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa digugat secara keperdataan. Dapat perlindungan, kekebalan, imunitas. Masyarakat sipil protes ditangkap, nyinyir lu, gitu-gitu. Bantu enggak lu, gitu. Tapi giliran mereka, pemerintah, dapat duit besar, dan kalau duit itu dipakai menurut undang-undang tersebut, penggunaan anggaran ini untuk penanganan wabah ini nggak boleh dipermasalahkan secara hukum. Kalau ada korupsi bagaimana? Jika penggunaan uang tersebut dalam bagian sektor bansos, bantuan sosial, yang padahal kita lihat, saya dapat video dari Papua, ada bantuan minyak goreng, garam, dan 2 bahan pokok lainnya. Cuman begitu aja isinya. Bansos minyak goreng itu di botol air mineral yang sudah pengok-pengok. Lalu saya lihat di Sumba, salah satu masyarakat adat dapat bantuan, di dalamnya ada botol mineral besar yang kita nggak tahu ada cairan apa, tidak terkualifikasi sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk jangka panjang. Jadi bansos-bansosnya tidak berkualitas, penuh pertanyaan, ya kan? Jadi kalau Anda tahu di mana atau Anda mengalami, tulis di komentar di video ini, silakan. Nah, saya balik ke topik tersebut, bansos ini juga bisa dipakai ya untuk kampanye pilkada. Jadi Anda harus lihat, amati dengan baik. Bansos-bansos ini nggak penting dikasih cap bantuan dari presiden, bantuan dari bupati, dari gubernur, dari calon ini, dari anggota DPR. Mau bantu aja nungguin nyablon baju, nyablon tas. Sablon kan pakai duit, butuh waktu. Orang makan nggak bisa ditunda-tunda. Nah, inilah kelakuan-kelakuan. Inilah yang dianggap sebagai kesempatan-kesempatan untuk menaikkan popularitas, untuk naikin keuntungan di zaman ketika sulit seperti ini. Sementara kita masyarakat diteriakin oleh negara, gak usah banyak protes, bantu aja, ini nomor rekening pemerintah, kalau mau store uang ke sini, orang kaya bantu orang miskin. Kita disuruh kerja bakti, sementara orang-orang di pemerintahan menikmati penggunaan uang yang gak masuk akal, yang berpotensi patut diduga juga mengandung pelanggaran-pelanggaran hukum. Contoh prakerja misalnya. Contoh lagi nih, banyak soal prakerja. Penunjukan langsung dalam jumlah triliunan. Biddingnya di mana? Kapan? Kok tiba-tiba bisa ditunjuk dengan duit sebegitu besar hanya ke beberapa perusahaan-perusahaan digital yang masif? Lalu orang daftar kartu prakerja, otomatis nanti dia bisa daftar, duitnya langsung dipotong. Katanya mau ngasih bantuan, katanya masyarakat terancam, katanya nuduh kelompok anarko bisa memprovokasi masyarakat yang miskin, lapar. Kok orang lapar malah dikasih pelatihan YouTube? Pelatihan YouTube bisa dicolek. Kalau ada orang lagi haus sama lagi lapar, emangnya bisa dicolek YouTube itu semua? Nggak bisa. Jadi yang realistis. Nah, ini semua kesannya pertanggungjawaban negara, kesannya kelakuan-kelakuan pemerintah menangani warganya. Tetapi semuanya yang dipertontonkan kepada kita adalah tindakan-tindakan yang kita nggak masuk akal. Ketika kita tanya, kita diprotes balik, dipidanakan, diserang, atau akun kita diambil. Nah, jadi
teman-teman sekalian, ada kolom komen di bawah sini. Kalau kalian punya pendapat, punya cerita, pengalaman-pengalaman Anda ketika Anda daftar kartu prakerja ke rumah sakit, atau Anda diperlakukan diskriminatif dalam hubungan tenaga kerjaan Anda dengan perusahaan Anda, silahkan tulis di sini. Sampai ketemu lagi orang-orang sekalian.